Bab 1181 Mandala yang telah selesai. Sebuah cahaya gelap telah menyelimuti wilayah ini dengan fluktuasi yang memancar kuat yang menyebabkan bahkan kultivator di sana mengubah ekspresi mereka. Fluktuasi itu telah mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. Penguasa bumi yang disempurnakan adalah yang paling dekat dengan alam penguasa surgawi, yang memiliki kekuatan tingkat atas yang mutlak bahkan di dunia 1000 dewa. Tidak ada penguasa surgawi di benua hukum besar, jadi penguasa bumi yang sempurna adalah eksistensi tertinggi di sana. Mereka mewakili kekuatan dan fondasi paling kuat di benua hukum agung dan bahkan kekuatan tingkat atas pun akan takut pada mereka. Tapi saat ini, seorang penguasa bumi yang disempurnakan sedang dilahirkan. Bisa dibayangkan, di masa depan, domain Great Havenlaw dan aliansi wilayah utara akan memiliki posisi luar biasa, karena mereka memiliki penguasa bumi yang disempurnakan. Banyak kultivator menghela nafas dengan tatapan rumit, sementara beberapa merasakan kegembiraan. Mereka semua mengarahkan tatapan mereka pada Kaisar Xia dan Lu Heng. Mereka berdua mungkin tidak pernah menyangka bahwa setelah Mandala menyatu dengan tubuh utamanya, kekuatannya akan meningkat begitu signifikan dan bahkan menembus penghalang untuk menjadi penguasa bumi yang disempurnakan. Semenit yang lalu, semua orang masih merasa bahwa aliansi wilayah utara akan membayar mahal untuk menghadapi dua kekuatan tingkat atas. Tapi situasinya berbalik dalam sekejap mata. Bahkan jika dua penguasa bumi besar bergabung, mustahil bagi mereka untuk menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan, karena kesenjangan antara dua alam akan membuat orang lain putus asa. Jika tidak, dengan begitu banyak penguasa bumi besar di sana, mengapa mereka tidak mampu membuat terobosan setelah bertahun-tahun? 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara tercengang melihat pemandangan ini sebelum mereka bertukar pandang. Tetapi pada akhirnya, itu adalah tuan istana dari istana mendalam langit, Liu Tiandao, yang dengan lembut terbatuk, saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa aliansi akan memiliki kartu truf seperti itu. Kami telah berpikiran pendek. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menatap Liu Tiandao dan bertanya, bukankah tuan istana Liu ingin aku diserahkan? Dia dan Liu Tiandao memiliki dendam di masa lalu. Meskipun, dengan berdirinya aliansi wilayah utara, mereka berdua telah meletakkan dendam mereka. Meski begitu, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Jika seorang penguasa kelas 9 yang disempurnakan biasa berbicara seperti ini padanya, Liu Tiandao pasti akan sangat marah. Tapi menghadapi Mu Chen, dia tidak bisa memasang sikap apapun. Bagaimanapun, Mu Chen dan Mandala memiliki hubungan yang dekat. Mungkin mereka masih memiliki beberapa pemikiran ketika Mandala masih berada di alam berdaulat bumi besar, tetapi sejak dia menerobos ke alam berdaulat bumi yang disempurnakan, ide-ide mereka benar-benar lenyap. Selain itu, mereka tahu bahwa saat seorang penguasa bumi yang disempurnakan muncul di aliansi wilayah utara mereka, status mereka akan naik di benua hukum besar. Memiliki perlindungan seorang penguasa bumi yang disempurnakan memberi mereka kemampuan untuk berjalan di benua Great Law dengan kepala tegak. Jadi jika sebelumnya mereka dipaksa masuk ke dalam aliansi wilayah utara, mereka merasa beruntung bisa bergabung dengan aliansi saat ini. Dengan demikian, Liu Tiandao hanya bisa tersenyum canggung mendengar kata-kata Mu Chen dan memutuskan untuk tidak menyinggung perasaannya. Mu Chen tidak mengejar setelah melihat sikap Liu Tiandao, jadi dia mengarahkan pandangannya ke pilar cahaya gelap yang meluas menjadi sekitar 10.000 kaki setelah 10 napas ganjil. Melihat dari jauh, cabang dan daun bunga yang menyihir itu tampak lebih ganas. Pada saat ini, bunga mandala primordial bahkan lebih menakutkan daripada binatang berbahaya primordial. Bunga itu bergoyang lembut dengan cahaya hitam yang memancar darinya, bersamaan dengan gemuruh guntur. Ruang angkasa terdistorsi saat kilat hitam menyambar ke arah bunga yang mempesona itu. Setelah itu, kilat terus turun. Tiba-tiba, samudra energi spiritual yang menakutkan mendominasi keluar sebelum tersedot kembali ke dalam bunga. Ketika bunga itu menyerap tetesan terakhir, dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya dan kelopak-kelopak bunga mulai berjatuhan, membungkus siluet mungil. Mandala terlihat sama seperti sebelumnya, seorang gadis yang lembut dan mungil. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, pupil keemasannya berubah menjadi gelap, mirip dengan lubang hitam yang dapat merobek jiwa jika seseorang menatap pupilnya terlalu lama. Gaun hitam terbentuk di tubuh Mandala saat dia berjalan keluar dari jantung. Saat dia berjalan keluar, bunga mandala dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bunga hitam yang berada di tangannya. Dia membuka mulutnya dan melahap bunga tersebut sebelum meregangkan pinggangnya dan menatap Kaisar Xia dan Lu Heng. Merasakan tatapan mandala diarahkan ke atas, Kaisar Xia dan Lu Heng mundur selangkah dengan rasa takut dan waspada di mata mereka. Dari segi penampilan, hanya pupil mata mandala yang berubah,
tapi mereka bisa merasakan bahwa auranya beberapa kali lipat lebih berbahaya dari sebelumnya. Kaisar Xia, apakah Anda masih berniat untuk bertarung? Mandala melirik Kaisar Xia dan bertanya. Setelah menyatu kembali dengan tubuh utamanya, dia tidak lagi takut Kaisar Xia dan Lu Heng bergabung bersama. Wajah Kaisar Xia berubah menjadi tidak sedap dipandang dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Dia berjuang untuk memutuskan di dalam hatinya. Jika Mandala hanya seorang penguasa bumi besar, maka dia secara alami tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Tapi Mandala adalah seorang penguasa bumi yang sempurna, yang bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Jika dia menjadi musuh seorang penguasa bumi yang disempurnakan, maka itu hanya akan membawa bencana bagi kekaisaran Xia. Dibandingkan dengan itu, kehilangan putra mahkota tidak ada apa-apanya. Lagi pula, dia memiliki anak-anak lain, dan dia bisa mengasuh putra mahkota lain dari mereka. Kaisar Xia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia mundur selangkah dan dengan acuh tak acuh berkata, karena Anda telah menerobos, maka kekaisaran Xia saya akan mengakui kekalahan ini. Banyak orang memandang Kaisar Xia dan menamparkan bibir mereka. Kaisar Xia menelan dendam, memang orang yang tangguh. Tidak heran mengapa kekaisaran Xia bisa tumbuh lebih kuat di tangannya. Mandala merasa tenang setelah mendengar jawabannya. Kaisar Xia mungkin dipaksa untuk menanggung ini, tapi selama dia tetap tinggal, maka kekaisaran Xia hanya bisa terus menghisapnya. Mungkin situasinya akan berubah jika Kaisar Xia berhasil menembus alam kedaulatan bumi yang sempurna, tapi itu masih sesuatu yang jauh. Seseorang harus mengumpulkan jika mereka ingin menerobos ke penguasa bumi yang disempurnakan, yang jauh melebihi imajinasi penguasa bumi yang lebih besar. Karena itu, dia berbalik untuk melihat Lu Heng. Tapi kali ini, nadanya jauh lebih dingin. Lu Heng, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia tidak berniat melepaskan Lu Heng begitu cepat. Tatapan Lu Heng juga berubah menjadi gelap, karena situasinya telah keluar dari harapannya. Namun, dia tidak mundur seperti Kaisar Xia, karena dia tahu bahwa dendam antara dia dan Mandala hanya bisa diselesaikan setelah salah satu dari mereka mati. Bahkan jika dia bersedia mundur, Mandala mungkin tidak akan membiarkannya pergi secepat itu. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dan melemparkan pukulan. Energi spiritual yang menakutkan berkumpul di tinjunya dan berubah menjadi bintang besar yang melesat ke arah Mandala. Jika seorang penguasa bumi biasa menerima pukulan itu, dia akan terluka parah. Namun, Mandala hanya mengangkat matanya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Bintang kolosal itu menabrak sebuah gunung yang mengambang dan seketika itu juga hancur menjadi abu sebelum Mandala dengan samar berkata, jika hanya ini yang kau miliki, maka kau akan mati hari ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hati Mandala bergetar dan dia berbalik dengan keterkejutan di wajahnya. Pada saat yang sama, para ahli tingkat atas lainnya dan kelompok Mu Chen juga merasakannya dan mereka melihat ke atas. Sebuah pulau terapung hancur menjadi debu, memperlihatkan bagian dalamnya. Itu adalah sebuah alun-alun besar dengan siluet yang diam-diam berdiri di sana dengan aura yang tak terbayangkan menyebar yang bahkan Mandala, sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, merasa lemah di hadapan aura itu. Tatapan Mandala tertuju pada sosok itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya saat dia berseru, Kaisar Langit. Kaisar Surgawi. Bab 1182 Perubahan mendadak. Gunung itu runtuh, memperlihatkan bagian dalamnya pada semua orang, terutama siluet yang berdiri di tengah alun-alun, yang menarik perhatian semua orang. Seorang pria yang mengenakan pakaian biru dengan fitur yang memukau. Sosoknya sangat mengesankan dan, meskipun tidak bergerak, namun ada aura menakutkan yang samar-samar terpancar darinya. Dia berdiri di ruang yang unik. Seluruh ruang berada di bawah kendalinya sambil berfluktuasi dan terdistorsi. Semua orang melihat siluet itu, terlepas dari apakah itu penguasa bumi yang lebih rendah atau Mandala, yang baru saja menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Energi spiritual dalam tubuh mereka bergetar tak terkendali. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam penguasa bumi, energi spiritual yang kuat di tubuh mereka menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka, tidak berani melihat siluet itu. Mereka bahkan bisa terluka hanya dengan melihat keberadaan itu. Betapa menakutkannya itu. Itu adalah sesuatu yang bahkan Mandala, sebagai penguasa bumi yang sempurna, tidak dapat melakukannya. Itu hanya bisa berarti jawaban yang sesuai dengan penjelasan. Pendiri Istana Surga Kuno, salah satu ahli puncak di zaman kuno, Kaisar Surgawi. Seluruh pemakaman Kaisar Surgawi terdiam saat mereka melihat siluet itu. Mereka semua terintimidasi oleh aura yang dipancarkan oleh sosok itu.
Keheranan itu berlangsung lama sebelum mereka berangsur-angsur pulih dari keterkejutan. Itu adalah Kaisar Surgawi. Suara gemetar bergema dengan rasa hormat dan keserakahan. Semua orang datang ke pemakaman Kaisar Surgawi untuk mendapatkan satu warisan, atau dengan kata lain, kemampuan ilahi tak tertandingi milik Kaisar Surgawi, tiga murni. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan dapat berdiri di puncak dunia seribu besar di masa depan dan melangkah ke alam berdaulat surgawi. Itu adalah Kaisar Surgawi. Mu Chen juga terkejut saat melihat sosok itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Surgawi yang tersembunyi akan terungkap oleh konfrontasi antara Lu Heng dan Mandala. Berdiri di belakang Mu Chen, ketiga wanita itu juga melihat sosok itu dengan rasa ingin tahu. Keheningan di wilayah ini pecah, karena banyak orang tidak bisa menahan diri dan muncul di sekitar gunung. Lu Heng juga mendekat setelah melirik ke arah Mandala. Mandala tidak berusaha menghalanginya karena dia bingung, melihat sosok itu dengan emosi yang rumit di matanya. Dia dibawa kembali oleh Kaisar Langit. Pada saat itu, dia masih muda dan berada di ambang kematian, tapi dia diselamatkan oleh Kaisar Langit dan tinggal di Istana Surga kuno. Ketika klan iblis menyerang, dia awalnya ingin bertarung juga, tapi dia disegel oleh Kaisar Langit, sehingga terhindar dari takdir kematian. Jadi Kaisar Surgawi sudah seperti ayah baginya, tapi ketika dia bangun, seluruh dunianya berubah. Kaisar Langit menghilang, bersamaan dengan hancurnya Istana Surga kuno. Dia bahkan terluka parah oleh Lu Heng dan harus melarikan diri, yang mengakibatkan hilangnya ingatannya. Tapi, terlepas dari apapun, dia pasti tidak akan membiarkan pengkhianat Lu Heng mendapatkan warisan Kaisar Langit. Mandala mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh yang kuat berkedip di matanya sebelum dia terbang menuju gunung itu dengan Mu Chen dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Semua orang berkumpul di sekitar gunung, dan saat mereka mendekat, mereka melihat sesuatu yang lain selain Kaisar Langit. Kaisar Langit memegang sebuah kristal dan pedang panjang sederhana. Pedang itu mirip dengan janin pedang yang dibentuk oleh langit dan bumi, tapi semua orang bisa merasakan energi menakutkan yang berasal dari pedang itu. Pedang itu memancarkan cahaya dingin yang bahkan bisa membelah ruang angkasa. Pada saat ini, pedang itu ditancapkan ke tanah, di mana sebuah tengkorak hitam berada, membusuk. Melihat tengkorak hitam itu, semua orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Mereka merasakan kejahatan yang tak terlukiskan darinya. Pedang kristal itu. Mungkinkah itu pedang Kaisar Langit yang legendaris yang dimiliki oleh Kaisar Langit sendiri? Kalau begitu, tengkorak itu milik raja yang menginvasi benua mertua. Sepertinya Kaisar Langit dan raja itu telah jatuh dalam pertempuran itu. Semua orang melihat adegan ini saat diskusi bergema. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tatapan mereka berkedip-kedip dengan ketidaksabaran. Terlepas dari apakah itu pedang Kaisar Surgawi, kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tiga kemurnian, atau bahkan mayat Kaisar Surgawi, mereka semua memiliki godaan yang dapat membutakan orang lain. Saya sarankan tidak ada yang bergerak. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan jika ada yang memicu sesuatu, tak satu pun dari kita akan bisa melarikan diri. Sementara yang lain tidak sabar untuk bergerak, suara dingin Mandala bergema. Semua orang tertegun dan ragu-ragu. Tempat ini benar-benar tidak biasa, dan mayat Kaisar Surgawi serta tengkorak jahat itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Mandala, mungkinkah kamu ingin memonopoli warisan Kaisar Surgawi dan pedang itu? Sementara semua orang ragu-ragu, sebuah cibiran dingin bergema. Semua orang melihat ke arah asal suara itu dan melihat bahwa Lu Heng yang berbicara. Mendengar kata-kata itu, beberapa kultivator mengerutkan alis mereka saat mereka melihat Mandala dengan ragu. Itu karena kemampuan ilahi yang tak tertandingi adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa surgawi pun akan tergoda. Penguasa domain Great Havenlaw, bahkan jika Anda telah berhasil menerobos, Anda bukan satu-satunya penguasa bumi yang sempurna di benua Greatlaw. Jangan mengambil tindakan terlalu jauh. Seseorang akhirnya angkat bicara. Pembicara memiliki latar belakang yang hebat dan pasukannya juga memiliki penguasa bumi yang disempurnakan. Meskipun kultivator itu belum datang ke pemakaman Kaisar Surgawi, dia bisa dipanggil melalui cara yang unik. Jadi meskipun orang lain takut pada Mandala, dia tidak takut. Melihat seseorang berbicara, sebuah diskusi pun terjadi, tapi ternyata, Mandala tidak bisa mengintimidasi semua orang yang berada di bawah godaan. Mandala memandang semua orang dan terdiam. Sebelum dia bisa berbicara, dia dihentikan oleh Mu Chen, karena tidak ada gunanya menghalangi siapapun dalam situasi ini. Jika dia dengan paksa menghentikan semua orang, itu bisa menyebabkan kemarahan publik. Bahkan Mandala tidak bisa menghadapi begitu banyak kultivator tingkat atas, belum lagi mereka semua memiliki dukungan yang tidak kalah dengan aliansi wilayah utara.
Ketika Lu Heng melihat Mandala terdiam, sebuah senyuman mengembang di sudut bibirnya. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Suara melengking angin terdengar, memecah keheningan. Beberapa penguasa bumi kecil tidak bisa menahan diri dan melesat keluar. Mereka memiliki tujuan yang jelas. Mereka tidak mengincar pedang Kaisar Langit tapi mayat Kaisar Langit. Bagaimanapun juga, pedang Kaisar Surgawi ditancapkan ke dalam tengkorak jahat dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka mencabutnya. Karena itu masalahnya, maka mereka akan mengejar mayat Kaisar Langit. Siapa tahu, kemampuan ilahi yang tak tertandingi, 3 kemurnian mungkin ada pada Kaisar Langit sendiri. Mereka bergerak dengan sangat cepat, tapi tidak ada yang menghentikan mereka, karena mereka ingin para penguasa bumi yang lebih rendah itu menguji kemampuan mereka. Siluet-siluet itu secara praktis muncul di samping mayat Kaisar Langit sesaat sebelum mereka meraih dan pergi. Mayat Kaisar Langit meninggalkan pedang Kaisar Langit, dan ketika Mu Chen melihat pemandangan itu, tubuhnya menegang dalam kewaspadaan. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah tidak ada yang terjadi. Ketika kultivator lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa lega dengan keserakahan yang muncul di mata mereka dan mereka akan merebutnya. Namun pada saat itu, sebuah siluet tiba-tiba muncul di hadapan para penguasa bumi kecil itu dan mengacungkan sebuah telapak tangan. Sebuah bintang meledak dengan energi mengerikan yang menghancurkan ruang angkasa. Pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kepalan tangannya dan menghantam dada penguasa bumi kecil. Penguasa bumi kecil itu langsung meletus dan berubah menjadi darah yang menghujani langit. Siluet itu terus bergerak dan membunuh 2 penguasa bumi kecil lainnya setelah membunuh yang pertama. Ketika 3 penguasa bumi kecil terbunuh, banyak orang pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba dan wajah mereka berubah drastis. Mereka melihat siluet itu dengan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah Lu Heng yang bergerak. Lu Heng, apa yang kamu lakukan? Banyak orang meraung. Apakah Lu Heng mencoba menyinggung perasaan semua orang? Tetapi ketika menghadapi tatapan semua orang, Lu Heng menyeringai. Senyumnya menjadi sangat buas saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil darah ke langit. Pada saat inilah peristiwa tak terduga terjadi. Mayat Kaisar Langit telah membuka mulutnya dan melahap darah itu. Adegan ini langsung membuat semua orang menjadi dingin. Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, seluruh pemakaman menjadi hening. Bab 1183 Sang Raja. Kaisar Surgawi. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini, bahkan seseorang seperti Mandala tidak terkecuali. Bukankah itu Kaisar Langit? Tapi mengapa dia melahap darah? Itu tidak tampak seperti apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Surgawi. Hahaha. Lu Heng tidak bisa menahan tawanya. Wajahnya terlihat lebih buas saat ini, yang membuat orang lain merasa takut. Lu Heng, apa yang telah kamu lakukan? Seseorang meraung. Tampaknya Kaisar Surgawi melahap darah karena Lu Heng. Lu Heng menunjukkan senyum yang tidak biasa saat dia menjawab, apa yang telah saya lakukan? Saya membantu kalian untuk menghidupkan kembali, Kaisar Surgawi. Menghidupkan kembali Kaisar Surgawi. Semua orang terkejut. Mungkinkah Kaisar Surgawi belum mati? Itu bukan Kaisar Surgawi. Ketika semua orang bingung, sebuah raungan terdengar. Mandala melangkah maju dan melihat ke arah Kaisar Surgawi. Mungkin orang lain tidak akan bisa merasakannya, tapi dia bisa mengatakan bahwa itu bukan Kaisar Langit meskipun memiliki penampilan yang sama. Oh, dia bukan Kaisar Langit. Lalu, siapa dia? Lu Heng bertanya. Wajah Mandala terlihat sedikit menyeramkan saat dia memulai dan Lu Heng dan berkata-kata demi kata, Lu Heng, jadi kamu berada di bawah kendali Raja Klan Iblis itu. Raja. Kata-katanya mengangkat gelombang di hati orang lain dan semua orang mengalami perubahan dalam ekspresi mereka sebelum menatap Lu Heng dengan kaget. Raja yang menginvasi benua hukum tidak mati. Lu Heng tertegun sebelum bertepuk tangan dan tersenyum. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menebaknya. Menghadapi sesuatu yang dapat mencapnya sebagai pengkhianat di dunia 1000 dewa, dia mengakuinya dengan mudah. Lu Heng, kamu sedang merayu kematian. Seorang penguasa bumi raya meraung. Lu Heng, selama informasi ini berhasil keluar, kamu dan Istana Iblis Suci kamu akan menjadi abu. Lu Heng tersenyum menanggapi, hanya jika kalian bisa menyebarkan informasinya. Wajah banyak ahli tingkat atas berubah menjadi serius saat mereka mengeluarkan berbagai item transmisi sebelum menghancurkannya. Benda-benda itu dapat mengirim informasi melalui ruang angkasa kembali ke pasukan mereka sendiri. Namun, wajah mereka berubah saat mereka menghancurkan token-token itu. Mereka bisa merasakan informasi itu menghilang, seolah-olah tidak bisa keluar dari ruang ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan terkejut melihat bahwa sebelum mereka menyadarinya, ada lapisan yang muncul di langit pemakaman Kaisar Surgawi. Itu mirip dengan penghalang yang benar-benar menutup seluruh area ini.
Penghalang itu memancarkan aura yang bahkan penguasa bumi raya pun tidak dapat membuatnya gemetar. Itu sangat jahat. Itu terus-menerus melahap energi spiritual di pemakaman Kaisar Surgawi ini. Menghadapi situasi ini, keributan terjadi di antara penguasa bumi di sana. Mari kita bergerak bersama dan membunuh iblis itu. Namun, tak satu pun dari kultivator tingkat atas itu yang tidak bisa ditaklukkan. Saat mereka melihat bahwa situasinya tidak tepat, mereka segera meraung dan 8 garis cahaya terbang ke arah Lu Heng. Mereka tahu bahwa itu semua dilakukan oleh Lu Heng. Jadi jika mereka membunuh Lu Heng, maka mereka akan bisa keluar dari situasi ini. Menghadapi 7 penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar, bahkan Lu Heng pun akan berada dalam bahaya. Namun, ekspresi Lu Heng tidak berubah ketika dia menghadapi situasi ini. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Awas! Mandala sepertinya merasakan ada yang tidak beres, jadi dia mengingatkan. Namun, ketika suaranya bergema, 8 garis cahaya sudah dekat dengan Lu Heng dan Kaisar Surgawi, sedikit membuka matanya setelah melahap 3 penguasa bumi bawah. Jarinya bergerak dan seberkas cahaya hitam menyatu ke angkasa. Pada saat yang sama, ruang angkasa terkoyak dan kabut hitam yang menyeramkan menyembur keluar. Kabut itu kemudian terbentuk menjadi 8 mulut yang menyeramkan dan menggigit ke arah 8 siluet. Gerakan mulut itu sangat cepat. Penampakannya tampak seakan-akan 8 garis cahaya itu terjun sendiri ke dalam mulutnya. Mulut-mulut itu menggigit dengan suara yang tajam dan darah berceceran. Sebelum penguasa bumi kecil dapat bereaksi, mereka telah berubah menjadi potongan daging dan darah. Bahkan roh mereka telah hancur total. Hanya penguasa bumi besar yang bereaksi dengan cepat. Dia tiba-tiba meledakkan lengannya, mengubahnya menjadi sungai darah yang terbang menuju mulutnya sementara dia berhasil melarikan diri. 7 penguasa bumi kecil langsung dibunuh oleh Kaisar Langit. Mulut mereka kemudian terbuka dan darah serta potongan daging menyembur keluar, sebelum akhirnya dilahap oleh Kaisar Langit. Sementara dia melahap semua darah dan daging itu, tubuh Kaisar Langit perlahan-lahan berubah menjadi sedikit lembut dengan jejak-jejak vitalitas yang mulai muncul di tubuhnya. Terbukti, dia berangsur-angsur pulih. Semuanya, mengapa repot-repot melakukan upaya yang sia-sia? Hari ini, kalian semua akan menjadi makanan. Ini sudah ditentukan sejak kalian masuk ke sini. Lu Heng tersenyum sambil memandang semua orang. Wajah Mandala juga berubah menjadi muram saat dia melihat Kaisar Surgawi, dia pasti raja itu, kan? Lu Heng menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada orang-orang itu karena telah membawa guru keluar dari jangkauan penyegelan pedang Kaisar Surgawi itu. Jika tidak, bahkan aku tidak akan berani naik. Bagaimanapun, pedang Kaisar Surgawi akan merasakan energi iblis di tubuhku. Lu Heng mengangkat tangannya dan helai kabut hitam muncul di telapak tangannya dengan raungan yang menjerit. Jadi kamu sudah terinfeksi oleh aura jahat. Mandala menganggukkan kepalanya sebelum dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, tidak heran mengapa kau melancarkan serangan diam-diam padaku saat itu. Aku yakin kau sudah terinfeksi saat itu. Lu Heng tersenyum dengan mata menyipit. Meski begitu, saya mengizinkannya. Kekuatan guru jauh melebihi imajinasimu dan bahkan Kaisar Surgawi lebih rendah dari guru. Jika tidak, dia tidak akan mengorbankan segalanya untuk menyegel guru. Namun, jika segel itu terus berlanjut, aku takut bahkan guru akan terbunuh secara nyata. Yang mengakibatkan terbukanya istana surga kuno ini. Semua orang menyipitkan mata mereka. Jadi pembukaan istana surga kuno disebabkan oleh Lu Heng. Niatnya adalah untuk memikat semua orang untuk menjadi makanan sehingga raja bisa membebaskan diri dari segel dan hidup kembali. Mandala mencibir, berhentilah berkata-kata dengan baik. Aku takut itu karena hatimu yang tidak teguh yang merupakan hasil dari terinfeksi oleh cacat dalam hatimu. Aku takut bahwa semua pemikiran dan keputusanmu bukan lagi kehendakmu sendiri. Anda dikendalikan oleh orang lain dan telah berubah menjadi boneka. Sudut mulut Lu Heng bergerak-gerak tetapi dia tetap tersenyum dan dengan kejam menatap Mandala dengan jejak aura iblis di matanya. Namun, dia tidak bergerak, tapi dia tersenyum dengan menakutkan, aku akan membiarkanmu pamer untuk saat ini. Ketika tuanku bangkit kembali, aku akan membiarkanmu mengalami kehidupan setelah kematian. Saya khawatir kamu tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Mandala mencibir saat murid-muridnya berbalik untuk melihat Mu Chen sementara bibirnya bergerak, dia telah mengirimkan suaranya ke telinga Mu Chen, aku akan menghalanginya, jadi kamu pergi mengambil pedang Kaisar Surgawi. Dengan pedang Kaisar Surgawi, kita akan bisa menghentikan raja untuk bangkit kembali. Mu Chen tertegun sebelum dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Praktis seketika, Mandala terbang keluar dan menyerbu ke arah Kaisar Langit. Perjuangan yang sia-sia. Lu Heng mengejek. Angkasa bergetar dan mulut iblis terbuka sebelum mencoba melahap Mandala.
Itu terlihat sangat sederhana, tapi itu sangat brutal, karena para penguasa bumi yang jatuh sebelumnya adalah contohnya. Namun, Mandala lebih kuat dari para penguasa bumi yang lebih rendah itu. Dia tidak panik dan menepukkan telapak tangannya. Cahaya hitam menyembur keluar dan terbentuk menjadi rune mandala besar di hadapannya, membelit mulut iblis dan menghalanginya untuk menutup. Mu Chen. Pada saat inilah mandala meraung. Mu Chen sudah siap. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya. Targetnya bukanlah Kaisar Langit atau Lu Heng tapi pedang Kaisar Langit. Dia telah mengeksekusi kecepatannya hingga batasnya dan muncul di hadapan pedang Kaisar Surgawi dengan kecepatan yang mirip dengan teleportasi. Menyaksikan adegan ini, Lu Heng mengejek, "Mandala, kamu mengikuti Kaisar Langit lebih lama dariku. Tidakkah kamu tahu bahwa hanya Kaisar Langit yang bisa menggunakan pedang Kaisar Langit?" Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tertegun. Tapi tidak ada pilihan lain yang tersedia. Dia mengatupkan giginya dan meraih pedang itu. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia masih harus mencobanya. Mandala menatap Mu Chen sebelum menoleh ke Lu Heng dengan senyum aneh. "Justru karena aku mengikuti Kaisar Surgawi lebih lama darimu, maka aku tahu persyaratan untuk mencabut pedang Kaisar Surgawi." Mendengar kata-katanya, mata Lu Heng menyusut saat dia menatap Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen mengepalkan pedang Kaisar Surgawi dengan erat dan meraung. Seketika, kilau emas tak berujung menyapu, membentuk siluet ungu keemasan setinggi 100 kaki dengan aura abadi yang memancar keluar. Ketika siluet besar itu muncul, seruan pedang kuno terdengar, beresonansi antara langit dan bumi dengan sinar pedang yang membumbung tinggi ke langit. Bab 1184 Pemulihan Raja. Ketika teriakan pedang terdengar, itu bergema antara langit dan bumi, membentuk fluktuasi yang terlihat menyebar. Pedang itu terlihat sangat lembut tetapi tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur. Namun, ketika kilau pedang itu terpancar, semua orang di sini yang berada di alam berdaulat bumi dapat merasakan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tidak memiliki kecurigaan bahwa mereka akan dimusnahkan jika kilau pedang menyapu mereka. Benda sekuat apa itu? Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Adegan ini juga membuat Lu Heng tercengang, sebelum dia berseru. Bukankah pedang Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dicabut oleh Kaisar Surgawi? Jadi bagaimana seorang penguasa tingkat ke-9 yang sempurna mencapainya? Tatapan Lu Heng berubah ketika dia melihat siluet emas keunguan di belakang Mu Chen, yang pasti adalah tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan aura unik yang datang darinya yang tampaknya merupakan aura keabadian. Itu memberi perasaan bahwa bahkan jika Mu Chen meninggal, tubuh surgawi berdaulat bisa tetap ada untuk selamanya. Itu, tubuh emas abadi. Murid Lu Heng menyipit ketika dia mengenali tubuh surgawi berdaulat itu. Itu karena itu adalah harapannya untuk Garuda, tapi sayang sekali Garuda telah kalah dari Mu Chen. Di Istana Surga kuno, Kaisar Langit pernah berkata bahwa penerusnya harus memiliki tubuh emas abadi. Mandala melihat perubahan di wajah Lu Heng sebelum dia melanjutkan, persyaratan untuk mencabut pedang Kaisar Surgawi adalah juga mendapatkan pengakuan darinya, selain dari Kaisar Surgawi sendiri, yaitu tubuh emas abadi. Karena tidak ada seorang pun di Istana Surga kuno yang bisa membentuk tubuh emas abadi, aturan itu secara bertahap dilupakan oleh semua orang. Karena kau bergabung setelahnya, kau tidak akan tahu tentang itu. Mandala mencibir saat rune gelap menjerat mulut jahat itu. Mu Chen, pergi. Pada saat yang sama, raungannya terdengar di telinga Mu Chen. Mendengar suara Mandala, Mu Chen mencengkeram pedang Kaisar Surgawi dengan erat. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan di dalamnya, bahkan membuat kipas Dewa Angin mirip dengan kunang-kunang di depan bulan yang luas. Secara alami, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menyalakan tubuhnya sendiri. Tapi untungnya, pedang Kaisar Surgawi juga telah merasakan kebangkitan raja, jadi tidak perlu Mu Chen untuk mengendalikannya. Pedang itu bergetar dengan teriakan yang membumbung tinggi ke langit. Sinar cahaya 10.000 kaki membawa Mu Chen dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Bahkan penguasa bumi yang lebih rendah di sini hanya bisa merasakan kilatan cahaya. Mereka tidak bisa melacak jalurnya. Pedang Kaisar Surgawi secara praktis muncul di hadapan Kaisar Surgawi, dan pedang itu menusuk ke dalam tubuh, menyegel Kaisar Surgawi, sekali lagi. Saat pedang itu menusuk Kaisar Surgawi, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah saat dia menyadari bahwa bukan Kaisar Surgawi yang berdiri di hadapannya, tapi Lu Heng. Pedang itu menusuk Lu Heng dan aura pedang yang menakutkan menyembur keluar, menyebabkan tubuh Lu Heng dipenuhi retakan. Tapi yang mengherankan adalah wajah Lu Heng dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa sakit. Jelas, dia tidak melakukan ini dengan sukarela.
Jadi jika itu bukan dia, mungkinkah? Sang Raja. Murid Mu Chen menyipitkan mata saat dia melihat wajah Mandala dan kultivator lainnya dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Sebuah tangan putih tiba-tiba datang dari belakang Lu Heng dan diletakkan di bahunya. Haha, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Sebuah suara lembut bergema dari belakang Lu Heng dan siluet Kaisar Surgawi berjalan keluar. Pada saat ini, dia telah membuka matanya sepenuhnya. Matanya berwarna hitam dengan aura paling jahat di antara langit dan bumi. Sang Raja telah pulih. Lu Heng menoleh dengan susah payah dan menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia memohon kepada Raja untuk menyelamatkannya. Namun, sudah terlambat. Aura pedang di tubuhnya hampir melenyapkannya. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan seorang bawahan yang telah melakukan jasa besar mati begitu saja. Kaisar Surgawi tersenyum sebelum dia menamparkan tangannya dan aura iblis yang tak berujung menyembur dari tangannya, memasuki tubuh Lu Heng, menghilangkan aura pedang di tubuh Lu Heng. Meskipun dia telah membantu Lu Heng mengeluarkan aura pedang, tubuh Lu Heng juga telah dirasuki iblis. Tubuhnya ditutupi dengan tanda iblis yang menyeramkan dan aura iblis yang deras, mengubah tubuh Lu Heng. Selain itu, Lu Heng juga dapat merasakan energi spiritual dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat diubah menjadi aura iblis yang jahat. Pada saat ini, alam juga telah menolaknya. Dan dengan demikian, ia tidak dapat menarik energi spiritual antara langit dan bumi. Dia telah dikenali sebagai makhluk asing oleh dunia seribu. Merasakan perubahan pada tubuhnya, tatapan Lu Heng sedikit berubah. Tapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya. Terima kasih, Guru, karena telah membantu kelahiran kembali saya. Mu Chen juga segera mencabut pedangnya dan mundur. Dia tidak pernah berpikir bahwa terlepas dari apa yang telah dia lakukan, Raja masih bisa hidup kembali, dan situasi saat ini telah berada di luar kendalinya. Setelah Raja menjelek-jelekkan Lu Heng, dia meregangkan pinggangnya dan tersenyum. Kaisar Surgawi benar-benar orang yang luar biasa. Tiga murni benar-benar hebat. Jika bukan karena keberuntunganku, aku mungkin benar-benar dibunuh olehnya. Tatapannya beralih untuk melihat kerumunan dan dia berkata dengan puas, tapi untuk melihat begitu banyak makanan setelah kebangkitan saya, itu benar-benar membuat saya bahagia. Lari. Semua kultivator mengubah ekspresi mereka sebelum mereka melepaskan energi spiritual dalam tubuh mereka dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya, mencoba melarikan diri dari pemakaman Kaisar Surgawi. Namun, Sang Raja tersenyum mengejek dan membuka mulutnya. Aura iblis mendominasi, menyapu ke arah para kultivator yang melarikan diri, mengubah mereka menjadi darah dan daging sebelum ditarik kembali dan dilahap. Tidak mudah bagiku untuk hidup kembali, jadi biarkan aku berpesta. Sang Raja terkekeh sambil mengulurkan telapak tangannya. Seketika, aliran aura iblis menyembur keluar, mengambil bentuk naga dan mulai melahap kultivator di sana. Dalam sekejap, semuanya menjadi kacau balau. Mandala juga terjerat oleh 10 naga iblis aneh, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Mu Chen mengacungkan pedang Kaisar Surgawi. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, dia masih bisa mengandalkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia masih terlihat dalam keadaan menyedihkan. Dalam kekacauan itu, Raja tersenyum dengan mata menyipit dan sesekali melambaikan tangannya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, akan ada kultivator yang terkoyak dan dilahap. Setelah itu, dia melihat ke arah ketiga wanita itu dan tersenyum. Boneka yang empuk, biar kulihat apakah daging dan darah kalian masih segar. Dia tersenyum lembut dan jarinya menunjuk. Seketika, aura iblis menyapu, menyelimuti ketiga wanita itu. Menghadapi serangan tiba-tiba, ketiga wanita itu mengalami perubahan drastis di wajah mereka. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, siluet Mu Chen menyerbu dengan pedang Kaisar Surgawi di tangannya dan dia berdiri di depan ketiga wanita itu. Mu Chen langsung menghancurkan aura iblis, tetapi itu juga meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya. Jika bukan karena kilau pedang-pedang Kaisar Surgawi, dia pasti sudah dimusnahkan sekarang. Tapi meski begitu, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya hampir runtuh, dan jika itu terjadi, maka dia pasti akan mati. Di belakangnya, ketiga wanita itu mengalami perubahan drastis di wajah mereka saat mereka melihat keadaan Mu Chen. Mu Chen. Suara mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pergi. Mata Mu Chen memerah saat dia meraung. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak energi dan hanya bisa membiarkan ketiga wanita itu melarikan diri sementara dia memblokir Raja. Meskipun dia tahu itu sia-sia, dengan karakternya, dia tidak rela membiarkan ketiga wanita itu mati di depannya. Bahkan jika mereka harus mati, itu harus setelah dia.
Haha, sungguh adegan yang menyentuh. Karena kau ingin mati duluan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Sang raja tertawa kecil melihat adegan ini dan menjentikkan jarinya. Seketika, aura iblis yang tak terbatas menyembur keluar. Menghadapi aura iblis ini, bahkan Mu Chen telah mengungkapkan keputusasaan di wajahnya. Jika keberadaan seperti itu sedikit lebih memperhatikannya, dia akan mati. Aura iblis menyembur, mengubah penglihatannya menjadi gelap. Apakah saya akan mati? Mata Mu Chen tertutup dari aura iblis. Tetapi pada saat itu sebelum penglihatannya digantikan sepenuhnya dengan kegelapan, api yang mendominasi menyembur keluar dari kehampaan dan bahkan telah membakar aura iblis sebelum meteorit jatuh di hadapan Mu Chen. Ketika api mendominasi, Mu Chen akhirnya melihat benda di depannya. Itu adalah penggaris hitam besar yang jatuh ke tanah yang terbakar dengan api, membakar semua aura iblis di sekitarnya. Di saat yang sama, ledakan tawa malas meraung, "Hei, meskipun kamu seorang raja, kamu tidak bisa menggertak putriku yang berharga, kan?" N. Bab 1185 Kaisar Api, Xiao Yan. Ledakan tawa malas bergema dari kehampaan dengan api menyembur keluar, menyelimuti seluruh pemakaman Kaisar Surgawi dalam suhu yang menakutkan, dengan cepat membakar aura iblis yang terisi di dalamnya. Naga-naga iblis itu semua menjerit saat mereka terbakar abis. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan. Kehampaan itu terkoyak pada saat ini dengan api yang menyembur keluar, terlihat sangat indah dan mengancam. Sebuah siluet perlahan-lahan berjalan keluar dari lautan api, menyebabkan ruang bergetar dari langkah kakinya, seolah-olah mengalami kesulitan untuk menahan turunnya. Itu adalah seorang pria kurus dengan pakaian hitam. Dia memiliki senyum malas di wajahnya dan diselimuti oleh api yang indah yang memproyeksikannya seperti dewa api dengan kekuatan yang tak terkatakan. Sebelum dia muncul, seluruh ruangan ini bergetar karena aura iblis sang raja. Tapi ketika dia muncul, semua orang bisa merasakan bahwa aura iblis dengan cepat menghilang. Semua orang memandang pria itu dengan kaget. Siapakah dia, hingga mampu menekan eksistensi yang begitu menakutkan seperti monark? Orang harus tahu bahwa raja ini bukanlah raja biasa. Saat itu, bahkan Kaisar Surgawi telah meninggal, jadi raja ini pasti berada di tingkat teratas, bahkan di antara para raja. Bahkan jika dia baru saja terbangun dari segelnya, bahkan penguasa surgawi biasa pun akan takut padanya. Namun, pria itu bisa menekan momentum raja, yang berarti dia juga harus menjadi sosok yang luar biasa di dunia seribu dewa. Beberapa kultivator memandang pria itu dan api di sekitarnya dengan kaget. Setelah pikiran singkat melintas di mata mereka segera melebar pada saat berikutnya dengan ketidakpercayaan. Dia adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Akhirnya, seseorang telah mengenali pria itu dan berseru dengan suara yang penuh dengan rasa hormat dan hormat. Kaisar Api. Gelombang keributan meraung. Semua orang tercengang. Orang harus tahu bahwa Kaisar Api adalah legenda dan salah satu kultivator di dunia seribu dewa. Lebih jauh lagi, dia mendirikan wilayah api tak berujung beberapa ratus tahun yang lalu, dan itu telah menjadi kekuatan tertinggi di dunia seribu yang tidak lebih lemah dari klan-klan kuno itu. Hanya leluhur bela diri dari alam bela diri dan beberapa orang lainnya yang bisa sebanding dengan Kaisar Api. Meskipun kultivator di sini semua memegang otoritas di benua hukum besar, mereka memucat dibandingkan dengan wilayah api tak berujung. Dengan kekuatan dan fondasi wilayah api tak berujung, mereka bisa mengalahkan semua kekuatan di benua hukum, bahkan jika Kaisar Api tidak bergerak sendiri. Sosok legendaris seperti itu hampir tidak terlihat, bahkan jika mereka memohon. Tapi karakter seperti itu telah muncul di hadapan mereka, yang membuat para kultivator di sini tercengang, dan dia bahkan muncul di saat yang genting. Sementara semua orang tercengang, Mu Chen juga melihat siluet itu dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api yang legendaris akan turun ke sini pada saat yang genting. Dia adalah Kaisar Api. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Yang terakhir terlihat malas, tetapi pembawaannya yang menakutkan dan tak terlukiskan telah menyebabkan ruang runtuh, seolah-olah dia adalah penguasa wilayah ini. Itu adalah kekuatan sejati, jadi kultivator puncak bisa menjadi sekuat ini. Di belakang Mu Chen, ketika Xiao Xiao melihat siluet itu, dia membuang bibirnya dengan jijik. Namun, tubuhnya yang tegang telah mengendur. Itu adalah ayah kakak Xiao Xiao, Kaisar Api. Wah, akhirnya aku melihat orang yang sebenarnya. Lin Jing menatap dengan mata terbuka lebar. Xiao Xiao memalingkan bibirnya ke samping dengan jijik. Ya, ayah yang penuh kebencian yang selalu suka muncul di saat-saat genting. Aku pasti akan mengeluh tentang dia saat aku kembali. Batuk asteris.
Nona, kau terlalu tidak masuk akal. Aku tidak sengaja datang terlambat. Aku butuh waktu untuk mengunci lokasinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan ketiga wanita itu merasakan ruang di depan mereka berubah sebelum Kaisar Api muncul. Pada saat ini, dia tanpa daya mengangkat bahunya tanpa gengsi yang dimiliki oleh Kaisar Api. Xiao Xiao mendengus dan mengabaikan pria itu, sementara Kaisar Api mengusap kepala Xiao Xiao sebelum menyapa Nine Nether dan Lin Jing, menyebabkan kedua wanita itu terpana oleh keramahannya. Biar aku yang menangani ini. Kalian telah menderita. Kaisar Api tersenyum sebelum dia berbalik dan berjalan ke sisi Mu Chen. Dia memandang yang terakhir dan menepuk bahu Mu Chen sambil tersenyum. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Adik laki-laki, kamu adalah pria sejati. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa sosok yang begitu berpengaruh akan berbicara dengannya tanpa basa-basi. Segera, dia dengan canggung menggaruk kepalanya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan para wanita mati sebelum aku mati. Ketika Kaisar Api mendengar kata-kata Mu Chen, dia menatap Mu Chen dengan lebih banyak penghargaan dan mengangguk. Tapi aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Xiao Xiao. Aku pasti akan mengingat bantuan ini. Bahkan sebelum Mu Chen bisa berbicara, dia tersenyum dan melanjutkan, baiklah, biarkan aku menangani situasi ini. Mu Chen mengangguk dan segera mundur. Bagaimanapun, tingkat konfrontasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti dengan kekuatannya saat ini. Sementara Mu Chen mundur, Kaisar Api melangkah maju dan tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh wilayah ini. Ketika Kaisar Api tiba, ekspresi mengejek di wajah Raja telah memudar sepenuhnya, digantikan dengan ekspresi serius. Dia merasakan bahaya yang berasal dari Kaisar Api, yang membuatnya terkejut. Itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Langit itu. Dia merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada keberadaan seperti itu di dunia seribu besar, dan ini bukan kabar baik bagi klan iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa dunia seribu besar, yang nyaris tidak bertahan setelah kehilangan sebagian besar eksistensi puncak, akan memilikimu. Ini benar-benar mengejutkan, kata Sang Raja. Jika itu hanya seorang penguasa surgawi biasa, maka Raja yakin dia bisa melarikan diri. Tapi saat ini, dia tidak percaya diri, karena dia tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Kaisar Api tersenyum. Aku ingin tahu, di antara langit, mendalam dan jurang, kau berada di level mana? Itu adalah klasifikasi Raja di klan iblis, yang tidak akan diketahui oleh orang biasa di dunia seribu iblis. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki pengetahuan tentang klan iblis kami. Raja itu juga sedikit terkejut. Kaisar Api menjentikkan 10 jarinya dengan untaian api di setiap jari. Di masa lalu, ada tidak kurang dari 10 raja yang mati di tanganku, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Kata-katanya membuat semua orang terkejut saat mereka menatapnya dengan hormat. Orang harus tahu bahwa setiap raja mirip dengan penguasa surgawi. Tidak kurang dari 10 yang mati di tangan Kaisar Api. Pencapaian mengerikan macam apa itu? Sang raja juga menyipitkan pupil matanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah musuh besar klan iblis mereka. Dia jauh lebih berbahaya daripada Kaisar Langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi hitam. Akulah Raja Langit pemakan manusia. Kaisar Api menghela nafas, jadi ini adalah Raja Langit, tidak heran kau bisa bertarung dengan Kaisar Langit. Bahkan di antara para raja, seorang Raja Langit bisa dianggap sebagai eksistensi puncak. Siapa kau? Raja Langit Pemakan berbicara dengan suara tegas dengan aura iblis yang melonjak deras, menghancurkan angkasa dengan kekuatan iblis mengerikan yang menyebar. Kaisar Api mengangkat tangannya dengan api yang indah mengembun menjadi teratai di tangannya dan dia tersenyum ke arah Raja Langit Pemakan Daging, sebelum dia berkata dengan suara yang tenang. Aku adalah Iron Man Kaisar Api, Xiao Yan.